Tahun ini tuh tahun penuh dengan cobaan ya. Saya rasa kita semua merasakan. Buat saya pribadi, tahun ini itu tahun di mana pandemi sampai pada puncaknya. Dan begitu banyak hari yang saya lewati untuk sehari-hari menghadapi masalah. Dan masalah itu dekat sekali kalau buat saya. 2021 adalah masa di mana begitu banyak keluarga mendapatkan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga. Work from home, study from home, worship from home, gitu kan kira-kira. Saya nggak dapat itu. Yang saya alami itu mungkin tidak dialami oleh begitu banyak orang. Di sisi lain, saya tidak punya kesempatan seperti keluarga-keluarga lain untuk bisa bersama dengan anak, istri, suami. Kalau ditanya apa yang membuat saya bisa bertahan ya, keyakinan bahwa ini pasti akan ada solusinya dan pasti berakhir. Ada satu ayat dalam Quran yang kira-kira kalau diterjemahkan bahwa Allah tidak akan membebani yang kita tidak mampu untuk mengangkatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan itu membuat saya yakin bahwa sebesar-besarnya beban yang diembankan ke pundak saya, pasti yang Maha Mencipta ini sudah punya takarannya. Dan kalau ketemu masalah yang besar itu bukan mengadu kepada Tuhan, ya Allah saya punya masalah besar, bantu berikan solusi. Bukan, katakan pada masalah, ini COVID, saya punya Allah yang mendampingi, saya punya Tuhan yang menemani. Dan di masa-masa yang penuh dengan cobaan, kita yakin persis bahwa yang Maha Mencipta sedang memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi saya menjalaninya tahun 2021 ini sebagai tahun yang penuh dengan pengalaman kepemimpinan, pengalaman pengelolaan masalah, pengalaman mencari terobosan-terobosan atas masalah yang tidak pernah diduga sebelumnya. Jadi krisis adalah perubahan yang dipercepat. Kapasitas kita mengalami perubahan yang luar biasa. Dan saya rasa semua orang yang berada di dalam tempat-tempat bertanggung jawab terhadap pengendalian, mereka pun mengalami perubahan kapasitas yang luar biasa. Karena harus menangani begitu banyak urusan dalam waktu yang hampir bersamaan. Ketika terjadi krisis kesehatan, krisis ekonomi, kita semua melihat ini dalam perspektif masalah yang merepotkan. Tapi kita bisa maknai yang disebut dengan krisis itu bukan sebagai masalah, tapi sebagai kesempatan. Saya sampaikan berkali-kali, krisis itu senyatanya adalah perubahan yang dipercepat. Itulah krisis. Jadi kalau kita melihat krisis kemarin, maka kita menyaksikan perubahan yang percepat. Saya sering bilang ya sama teman-teman di awal pandemi itu, ingat ya, bahwa kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk menjadi generasi yang bisa melewati pandemi sebesar ini. Jadi ketika kita itu sekarang punya tugas masing-masing, ini adalah kepercayaan ya, bahwa dari sekian generasi umat manusia sedunia ini, ya generasi kita loh
yang diberikan kepercayaan untuk melewati fase virus ini. Saya ini merasakan kebahagiaan ketika melihat warga bisa pulang dari rumah sakit sehat lagi. Bahagia ketika para tenaga medis itu selamat. Bahagia ketika kota ini penduduknya beraktivitas lagi. Jadi kadang-kadang saya juga suka mikir, kebahagiaan saya itu jadi abstrak ya gitu. Kadang-kadang gini, bahagia itu kalau bisa main sepak bola, bisa motoran, bisa sepedaan, bisa barangkali dulu itu. Tapi ketika pandemi ini bukan itu. Bahagianya itu ketika Jakarta kematian 0. Aduh, sujud syukur kita. Kematian hari itu 0. Alhamdulillah. Itulah kebahagiaan. Mungkin aneh ya. Tapi itulah kenyataannya. Itu yang saya rasakan. 1 Desember, 1 Januari, 1 Februari. Ini kan cara penghitungan kita saja ya. Tapi sesungguhnya prinsipnya adalah kita selalu secara alami ingin tiap hari lebih baik, tiap bulan lebih baik, tiap tahun baru lebih baik. Jadi ini bukan membesarkan tanggal tertentu, tapi kita selalu punya prinsip mau lebih baik. Jadi ketika perhitungan sebuah tahun itu berakhir di tanggal 31 Desember, maka jadikan ini komitmen aja bahwa di tahun yang nomornya 22, kita harus lebih baik lagi. Walaupun mataharinya terbitnya jamnya sama, arahnya juga sama, kemudian yang kita kerjakan juga bisa banyak hal yang masih sama, tapi bisa kerjakan lebih baik. Jadi lihat perubahan tahun sebagai kesempatan untuk memperbarui dan meningkatkan apa yang sudah kita miliki kemarin. Kalau buat pribadi nih, saya nggak ada yang khusus ya. Saya ingin bisa minum air putih lebih banyak, mudah-mudahan bisa lebih sehat jadinya, bisa punya waktu untuk olahraga lebih cukup, kemudian bisa punya kesempatan untuk bersama keluarga, walaupun saya tahu itu waktunya menantang gitu. Itu yang lainnya adalah saya ingin sekali tahun 2022 ini warga di Jakarta lebih banyak lagi yang bisa berkata begini, syukur alhamdulillah kita tinggal di Jakarta. Kita mengerjakan begitu banyak hal, niatnya untuk melindungi sesama, dikerjakannya juga untuk melindungi sesama. Bisa dibilang bangun tidur pun yang dilihat adalah catatan apa yang harus dikerjakan, apa yang laporan, itu faktanya begitu. Dan dalam kondisi begitu masih banyak yang mengungkapkan dengan kata-kata, dengan gambar, dengan visual yang bisa jadi nggak bikin nyaman. Tapi saya ini dari awal ya, saya sering mengatakan, I'm not asking you to like me. I'm asking you to help Jakarta. Saya tidak minta Anda untuk menyukai saya, tapi saya minta Anda untuk bantu membangun Jakarta. Dalam kondisi sebelum COVID itu, hari ini sama. Saya tidak minta Anda untuk menyukai saya, tapi saya minta Anda untuk bantu sesama di Jakarta. Saya minta Anda untuk ikut menolong sesama di Jakarta. Saya minta Anda untuk membantu semua kegiatan yang bisa menyelamatkan setiap nyawa yang ada di Jakarta. Dengan atau tanpa menyukai saya, karena itu bukan faktor yang penting. Yang penting adalah warga di Jakarta, warga di Indonesia selamat. Kalau ikut bantu Jakarta, terima kasih. Walaupun sambil ngomong macam-macam tentang gubernurnya, it's okay. Bantu Jakarta, it's okay. Sambil mana nggak apa-apa, tapi yang penting bantuin Jakarta, selamatin sama warga Jakarta. Karena yang saya ingin adalah
warga Jakarta selamat, warga Jakarta bisa melewati pandemi. Jadi bagi kita semua, maknai krisis sebagai perubahan yang dipercepat. Dan ada perjalanan yang sama bagi semua orang, tapi pengalamannya beda-beda. Perjalanan dengan pengalaman itu beda. Orang yang mengambil hikmah dari yang dijalani, dia berpengalaman. Orang yang tidak mengambil hikmah dari yang dia jalani, dia hanya menjalani, tapi tidak berpengalaman.